Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Imamat Yesus dipersiapkan. Ia menjadi imam menurut pola Melkisedek bukan berdasarkan unsur insani, tetapi berkat daya hidup kekal. Itulah yang memberinya kemungkinan menemui setiap orang. Tiada seorang ataupun sesuatu yang dapat menghalanginya, dan segala sesuatu diantarai, dijembatani untuk bertemu dengan Allah. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja, Melkisedek menyongsongnya dan memberkati dia. Dan kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari semua jarahannya. Menurut arti namanya, Melkisedek pertama-tama adalah Raja Kebenaran, atau juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena dijadikan sama dengan Allah, ia menjadi imam sampai selama-lamanya. Sungguh, Yesus telah ditetapkan sebagai imam menurut tata imamat Melkisedek. Artinya, menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang Yesus diberikan kesaksian, Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Beginilah firman Tuhan kepada tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhku kubuat menjadi tumpuan kakimu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tongkat kuasamu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Berkuasalah engkau di antara musuhmu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkau meraja di atas gunung yang suci sejak hari kelahiranmu, sejak dalam kandungan, sejak fajar masa mudamu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkau meraja di atas gunung yang suci sejak hari kelahiranmu, sejak dalam kandungan, sejak fajar masa mudamu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelum tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka, dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kitab kepada orang Ibrani mengutip kembali keagungan Imam Melkisedek sebagai gambaran imamat yang sempurna pada masa Abraham. Maka digambarkan Abraham memberikan persembahan persepuluhan dari jarahannya kepada Imam Melkisedek. Imam Melkisedek pada dasarnya bukan sekedar pemimpin agama. Seorang imam bukan sekedar tokoh ritual keagamaan atau penguasa hukum aturan keagamaan. Seorang imam atau imamat, jabatan imamat pada dasarnya adalah raja kebenaran dan raja damai sejahtera. Dua sayap imamat, kebenaran dan damai. Itulah yang dimuliakan sebagai sifat karakter imamat dari Melkisedek. Saudara-saudari, agama ada atau diciptakan tujuannya adalah untuk kebenaran dan damai. Namun sayang sekali bahwa dalam praktek hidup sehari-hari, justru seperti yang dialami oleh Yesus terhadap agama Yahudi, hukum agama, imam keagamaan, tokoh-tokoh Taurat, orang yang memahami, mengetahui hukum agama, justru melupakan hakikat agama itu sendiri. Agama mestinya bukan sekedar suatu rangkaian perbuatan menaati aturan, tetapi adalah perbuatan sikap untuk mencapai kebenaran dan damai. Maka Tuhan Yesus dibenci oleh orang-orang Yahudi karena Tuhan Yesus mengajak orang untuk kembali ke hakikat agama, bahwa agama bukan sekedar serangkaian aturan yang ditakuti, kalau tidak menaati maka disebut najis atau orang yang dianggap sesat.
Tetapi Tuhan Yesus mengajak untuk berani menembus dan melampaui aturan keagamaan sampai kepada kebenaran dan damai sejahtera. Justru orang yang sakit bagi orang yang beragama adalah disembuhkan, ditolong, dibantu. Bukan menjadikan agama sebagai privilege untuk tidak berbuat baik karena demi aturan itu sendiri. Maka ada orang yang mati sebelah tangannya datang ke suatu tempat ibadah dan berjumpa dengan Yesus di sana. Pada hari Sabat aturannya tidak boleh menyembuhkan orang. Sabat itu untuk Tuhan, maka berbuat baik macam apapun tidak boleh. Tetapi Tuhan Yesus justru berbuat baik adalah jalan menuju kebenaran Tuhan. Maka disitulah Tuhan Yesus melanggar aturan keagamaan untuk berbuat baik. Maka Tuhan Yesus bertanya, agama itu tujuannya untuk menyelamatkan nyawa atau membunuh orang? Maka jikalau atas dasar keagamaan tetapi mempunyai dasar untuk membunuh orang, pasti itu bukan kebenaran. Pasti bukan itu imamat Melkisedek. Pasti itu bukan jalan menuju Allah. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari pekan doa persatuan umat Kristiani sedunia, hari yang ketiga. Kita diajak dengan tema, kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Bahwa kasih merupakan hakikat keimanan kita, hakikat Allah sendiri yang kita imani. Maka mari kita berdoa, doa hari ketiga, pekan doa sedunia. Ya Bapa, Engkau mengungkapkan kepada kami kasih-Mu melalui Kristus dan melalui saudara dan saudari kami. Bukalah hati kami agar kami bisa saling menyambut dengan perbedaan di antara kami dan hidup dalam pengampunan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesehatan yang kami terima melalui Yesus Putra-Mu terkasih. Kami mohon semoga kami bersedia mengulurkan tangan membantu sesama dalam kesulitan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan seluruh aktivitas Anda hari ini disucikan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus. Amin. Amin. Amin.